Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Ardianto dengan NIM 22353079. Saya Chandra Elfatika Sari dengan NIM 2023-53080. Saya Regiska Ayu Mega Saputri dengan NIM 2023-53087. Saya Muhammad Rizky Ferdiansyah dengan NIM 2023-53083. Saya Febriana Permatasari dengan NIM 2023-53092. Saya Sabrina Aulia Harfi dengan NIM 2023-53096. Shopee diluncurkan pada tahun 2015. Shopee merupakan platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan memberikan pengalaman berbelanja online yang mudah, aman, dan juga tepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Fitur yang paling menonjol dari Shopee adalah Shopee Pay Later. Shopee Pay Later adalah salah satu inovasi terbaru dalam dunia e-commerce di Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara fleksibel tanpa harus memiliki rekening bank. Masalah manajemen organisasi dan teknologi. Shopee Pay Later memiliki beberapa masalah, di antaranya adalah masalah manajemen organisasi dan teknologi. Masalah manajemen pada Shopee Pay Later adalah keterlambatan pembayaran oleh pengguna Shopee Pay Later yang menyebabkan dampak negatif seperti adanya bunga pinjaman, saldo, atau denda. Masalah manajemen yang dialami ada 5. Yang pertama, manajemen resiko, yaitu kurangnya penilaian resiko kredit yang memadai terhadap calon peminjam dapat menyebabkan tingkat gagal bayar yang tinggi. Yang kedua, manajemen operasional, kesulitan dalam mengelola pertumbuhan permintaan layanan yang cepat. Yang ketiga, manajemen keuangan, yaitu penetapan biaya bunga atau denda yang tidak kompetitif di pasar. Yang ketiga, manajemen kepatuhan, yaitu kurangnya kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi terkait layanan peminjaman online. Yang kelima, manajemen hubungan pelanggan, persepsi negatif terhadap layanan yang dapat mempengaruhi kepercayaan dan loyalitas pengguna. Yang kedua, ada masalah organisasi yang ada 3, yaitu struktur organisasi, yaitu kurangnya pembagian tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam mengelola layanan Shopee Pay Later. Yang kedua, sumber daya manusia, rendahnya produktivitas dan motivasi karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja layanan. Yang ketiga, ada resistensi terhadap perubahan, yaitu rendahnya produktivitas dan motivasi karyawan yang dapat mempengaruhi kinerja layanan. Yang ketiga, ada masalah teknologi, yaitu pertama, adanya integrasi sistem. Mengintegrasikan sistem pembayaran tertunda dengan platform e-commerce Shopee dapat menjadi tantangan teknis. Yang kedua, stabilitas dan kinerja. Dengan meningkatnya popularitas layanan pembayaran tertunda, sistem Shopee Pay Later harus mampu menangani volume transaksi yang besar secara efisien. Yang ketiga, keamanan data. Shopee Pay Later menangani data sensitif seperti informasi pembayaran dan data pribadi pelanggan. Yang keempat, adanya pemrosesan pembayaran. Sistem Shopee Pay Later harus mampu memproses pembayaran dengan aman dan efisien, baik untuk pembayaran cicilan maupun pembayaran. Yang kelima, ada pengalaman pengguna, yaitu memastikan antarmuka pengguna yang intuitif dan pengalaman pengguna yang sangat lancar penting untuk adopsi dan kepuasan pelanggan terhadap Shopee Pay Later. Solusi manajemen resiko dilakukan dengan cara mengimplementasi sistem manajemen resiko yang efektif untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola resiko yang mungkin dihadapi dalam operasi Shopee Pay Later. Manajemen operasional dilakukan dengan cara mengoptimalkan proses operasional untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Shopee Pay Later. Manajemen keuangan dengan cara pengelolaan keuangan yang baik untuk memastikan bahwa Shopee Pay Later beroperasi dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dan untuk memaksimalkan pengembalian investasi. Manajemen kepatuhan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar industri untuk Shopee Pay Later. Manajemen hubungan pelanggan dengan cara meningkatkan layanan pelanggan dan
pengalaman pengguna untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi struktur organisasi SDM resistensi terhadap perubahan. Struktur organisasi sumber daya manusia resistensi terhadap perubahan yaitu dengan cara membentuk tim yang terdiri dari individu yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola Shopee PayLater. Solusi teknologi integrasi sistem dengan cara mengintegrasi Shopee PayLater dengan sistem lain dalam Shopee untuk memastikan kinerja yang optimal dan pengalaman pengguna yang terpadu. Pengelolaan resiko mengimplementasikan strategi pengelolaan resiko yang efektif untuk mengurangi resiko yang mungkin dihadapi dalam operasi Shopee PayLater. Stabilitas dan kinerja meningkatkan stabilitas dan kinerja sistem Shopee PayLater untuk mendukung pertumbuhan dan kebutuhan pengguna. Keamanan data menerapkan langkah-langkah keamanan data yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan keuangan pengguna. Pemrosesan pembayaran meningkatkan sistem pemrosesan pembayaran untuk memastikan transaksi cepat, aman, dan efisien. Pengalaman pengguna meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan serta layanan pelanggan yang responsif. Penerapan teknologi yang pertama, perangkat lunak manajemen risiko. Perangkat lunak manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dan operasional yang terkait dengan layanan Buy Now Pay Later. Yang kedua, teknologi integrasi sistem, yaitu untuk memastikan konsistensi dan efisiensi dalam proses pelayanan, proses pembayaran dan pengelolaan data. Yang ketiga, teknologi enkripsi dan manajemen akses, yaitu untuk melindungi informasi pelanggan dan mengurangi risiko keamanan data. Yang keempat, teknologi pemrosesan pembayaran yang canggih, yaitu untuk memastikan kecepatan kendala dan kemudahan pengguna dalam proses pembayaran. Yang kelima, teknologi UI UX dan chatbot, yaitu untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan antarmuka yang intuitif dan proses pembayaran yang mudah. Perubahan organisatoris. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan karyawan, yaitu penggunaan iklan dalam sosial media serta menganalisis target yang dituju dalam pemasaran. Yang kedua, pembentukan tim pengelolaan perubahan, yaitu untuk mengkoordinasikan dan mengelola perubahan dalam organisasi. Yang ketiga, pengembangan mekanisme feedback, yaitu untuk memastikan bahwa perubahan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan karyawan. Kebijakan manajemen pengelolaan perubahan untuk mengimplementasikan strategi dan metode yang efektif dalam mengelola perubahan dalam organisasi. Pengembangan produk untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan kepuasan pelanggan. Pengelolaan risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari perubahan. Pengelolaan komunikasi untuk memastikan komunikasi yang efektif antara tim dan antara tim dengan karyawan. Yang terakhir, pengelolaan kompensasi untuk memastikan bahwa karyawan mendapatkan kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusi mereka dalam perubahan. Pertanyaan 1. Mengapa dewasa ini sistem informasi menjadi bidang yang penting dalam dunia bisnis? Jelaskan. Sistem informasi menjadi bidang yang penting dalam dunia bisnis karena mereka memainkan peran penting dalam mendukung proses pengembalian keputusan manajemen. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan data yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan keputusan yang lebih baik. Dengan menyediakan informasi yang akurat, sistem informasi memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang informatif yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan pelanggan. Pertanyaan 2. Sistem informasi sangat penting sehingga harus ditangani oleh para ahli komputer.
Setujukah Anda? Mengapa? Setuju, karena sistem informasi sangat penting dan harus ditandangani oleh para ahli komputer atau profesional dalam bidang teknologi informasi. Alasannya utamanya adalah karena sistem informasi melibatkan komponen teknologi yang kompleks, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan data, serta komunikasi dan proses yang terintegrasi. Profesional dalam bidang ini memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola sistem informasi yang efektif dan efisien. Mereka juga memahami bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung tujuan strategis organisasi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang informasi. Pertanyaan 3. Karena kerja komputer semakin cepat dan semakin murah, harganya dan internet semakin luas digunakan, maka sebagian besar masalah dalam sistem informasi akan hilang. Setujukah Anda? Mengapa? Tidak setuju. Meskipun teknologi komputer dan internet telah berkembang pesat dan menjadi lebih murah dan mudah diakses, ini tidak berarti bahwa sebagian besar masalah dalam sistem informasi akan hilang. Masalah dalam sistem informasi seringkali terkait dengan penggunaan yang tidak efektif, integrasi dan kurang baik antara sistem, keamanan data, dan keterampilan pengguna. Selain itu, tantangan baru seperti keamanan siber, privasi data, dan kepatuhan terhadap regulasi juga muncul. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk terus memperbarui dan meningkatkan sistem informasi mereka untuk mengatasi masalah ini dan memanfaatkan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.